Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada video kali ini, saya ingin ngobrolin tentang korosi. Apa hubungannya, korosi dengan cat? Kita kan channel dunia cat nih, tapi kita kok ngomongin korosi gitu ya. Karena ya mungkin persepsi umum masyarakat, cat itu adalah hanya untuk dekorasi saja, untuk menjadi sebuah bangunan menjadi lebih indah, untuk rumah jadi kelihatan baru dan seterusnya ya, hanya fungsi dekoratif. Tapi sebenarnya jauh dari itu, ternyata coating ini, adalah salah satu tujuan utamanya adalah kaitannya dengan melindungi aset dari korosi. Karenanya penting bagi kita untuk memahami, apa itu korosi. Kenapa begitu penting? Karena mungkin kalau dari sebuah prinsip peperangan yang diajarkan Sun Tzu, bahwa kalau kita pengen memenangkan sebuah peperangan, kenali lawan kita. Nah, kita nih sedang ceritanya dalam medan pertempuran antara coating dengan korosi. Maka sebagai kita adalah praktisi dunia coating, kita harus ngerti nih, korosi itu apa sih, bagaimana karakternya, bagaimana itu bisa terjadi, dan kemudian karena kita ingin memeranginya, bagaimana kemudian kita ini adalah mengatasi, korosi tersebut, sehingga bisa melindungi aset-aset kita. Baik, eee kita bahas dulu tentang pengertian korosi. Korosi itu apa sih gitu ya? Eee, Secara umum korosi adalah sebuah kerusakan suatu material secara progresif karena reaksi dengan lingkungan. Jadi poinnya adalah satu material, yang kedua adalah material itu rusak dan kemudian, oleh pengaruh lingkungan. Nah, masalahnya kemudian material ini apakah hanya logam saja gitu? Ternyata tidak. Korosi ini juga berlaku pada material-material non logam. Kita sebut saja misalnya beton. Kita perhatikan beton pasti pada umur sekian tahun dia pasti akan rusak. Kenapa bisa rusak? Karena dia juga bereaksi dengan alam. Hal yang lain juga misalnya kayu. Kayu udah pasti kita semua tahu, kayu sekuat apapun, itu kemudian pasti pada satu titik tertentu dia juga kemudian akan rusak. Rusak kenapa? Karena bereaksi dengan alam. Nah, itu juga makanya kita sebut bisa jadi itu juga sebuah sebuah, kategori yang memang dikarenakan karena korosi. Nah, terus kemudian tapi kita tidak akan membahas itu, tidak akan membahas tentang beton, tidak akan membahas kayu atau mungkin bahkan plastik. Yang kita fokuskan kan adalah logam, karena di logam inilah, aspek yang paling mudah terlihat, mudah dikenali, sebagai sebuah korosi gitu ya. Dan di sini pula adalah nilai, bahasanya mungkin secara bisnis cuannya adalah di sini, karena begitu banyak bangunan, aset yang memang terbuat dari logam, yang kemudian itu tidak berumur panjang karena rusak oleh korosi. Jadi bahasan kita di sini akan fokus pada, logam. Kemudian saya akan ada sebuah kategori ketika ngomongin logam, kita juga perhatikan ada logam-logam yang memang tidak berkarat ya. Saya di sini inikan saja, saya sebut sebagai itu ada logam golongan A dan golongan B. Golongan A itu misalnya kita sebut seperti seng, tembaga, aluminium, dan stainless steel mungkin ya, yang terlihat sepertinya tidak korosi gitu. Kemudian ada juga logam-logam yang lain seperti besi. Besi, saya ngomong besi di sini adalah, spesifik mengenai ferrum ya, atau senyawa yang memang mengandung Fe gitu ya, Fe murni. Yang kemudian selanjutnya adalah baja. Baja ini adalah sebenarnya mayoritas memang terdiri dari besi, tapi dia tidak cuma besi, dia mengandung unsur-unsur yang lain, logam-logam yang lain, termasuk juga non-logam yaitu karbon. Makanya baja kita sebut sebagai adalah carbon steel gitu, seperti itu ya. Baik, eee, kita yang tadi golongan A saya sebut itu adalah sebagai logam-logam non-ferrous, logam-logam yang tidak mengandung besi gitu ya. Nah, itu kenapa tidak berkarat gitu? Apakah sebenarnya tidak berkarat gitu? Itu sebenarnya berkarat juga, itu terjadi reaksi korosi juga di situ. Hanya saja ada sebuah keunikan, logam-logam tersebut saya ambil contoh di sini aluminium. Aluminium itu dia bisa membentuk sebuah lapisan oksida di permukaannya. Lapisan oksida aluminium ini kemudian melindungi si aluminium itu dari terjadinya korosi lebih lanjut, ya. Itu tidak cuma bentuk oksida, ada juga bentuk sulfat, bentuk klorida, ada juga bentuk karbonat, tergantung, lingkungan, tergantung dari logam itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang membuat si logam-logam golongan A tadi atau non-ferrous itu seolah-olah bahwa tidak bereaksi. Sebenarnya dia bereaksi, cuma dengan secara alami dia membentuk sebuah lapisan, yang lapisan ini sangat padat, sangat
tidak permeable bahasanya ya. Jadi air dan segala macam itu tidak bisa nembus sehingga aluminium di bawahnya tetap terjaga sehingga tidak terjadi karat. Nah, itu beda halnya dengan senyawa-senyawa besi atau saya sebut sebagai senyawa ferus gitu ya. Senyawa yang mengandung Fe itu dia juga terbentuk sebuah lapisan gitu, lapisan oksida dari besi. Cuma masalahnya lapisan oksida besi yang terbentuk dari ferus ini adalah senyawanya tidak serapet golongan non ferus tadi. Jadi kalau non ferus tadi kan udara ataupun air itu sulit dia menembus gitu ya. Kalaupun nembus itu waktunya sangat lama sekali sehingga makanya umur dia sangat panjang. Kalau besi itu tidak. Ketika terbentuk lapisan oksida besi gitu, oksida ferus dari besi itu, dia sangat bolong sehingga udara dan air itu sangat mudah masuk dan makanya terus ketika udah terjadi sebuah karat, korosi di sebuah besi atau baja, dia kayak seperti virus, dia menular makin membesar, makin membesar, makin membesar sehingga hancur, rapuh seluruh bagian dari besi tersebut. Kemudian bagaimana itu kemudian bisa terjadi seperti itu gitu ya. Sebelum saya bahas ke sini gitu ya, ini dari logika yang tadi, logika non-ferus tadi, reaksi korosi non-ferus tadi, ini yang kemudian menariknya adalah mekanisme ini yang dipakai oleh para saintis di masa lalu untuk melindungi logam-logam ferus agar tidak terjadi korosi, yaitu dibuatlah sebuah lapisan di permukaan besi itu yang bisa melindungi besi di bawahnya agar tidak terjadi korosi. Salah satunya adalah cat, yang kita sebut coating dalam konteks kali ini gitu ya. Nah, makanya saya bilang ini menariknya kenapa kita harus membantu korosi. Harus kita ngerti korosi itu seperti apa sih gitu. Karena ya di situ juga mulainya bagaimana sebuah korosi itu terjadi. Sebuah perlindungan dari coating terhadap korosi itu terjadi. Nah, korosi sendiri sebenarnya itu sebuah natural ya, hukum alam. Hukum alam, saya sebut ini hukum alam. Hukum itu artinya polanya bisa terlihat. Pola korosi itu sangat-sangat terlihat, bisa dipelajari dan konsisten akan terjadi seperti itu terus-menerus gitu. Dalam dunia sains ini disebut dengan elektrokimia. Jadi memang adalah sebuah reaksi yang terjadi secara kimiawi gitu, yang melibatkan melibatkan elektron yang terjadi di alam. Nah, elektrokimia ini kita akan mudah memahami dengan barang yang sangat familiar di kita, yaitu baterai atau sel kering atau dry cell. Semua orang kita pasti tahu baterai itu apa gitu ya. Nah, proses yang terjadi di baterai ini adalah proses elektrokimia tersebut gitu. Saya membahas ini agar kita memahami ya apa sih yang terjadi. Kemudian kita hubungkan konteksnya dengan elektrokimia yang terjadi di permukaan besi atau baja gitu ya. Dalam terjadi elektrokimia itu terjadi kalau terdiri dari 4 unsur. Satu adalah anoda, yang kedua anoda, yang ketiga adalah elektronit, yang keempat adalah jalur elektron. Anoda itu kita sebut titik positif. Anoda titik negatif, katoda adalah titik positif, kutub positif. Kemudian ada juga elektrolit. Elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan elektron. Yang kemudian yang keempat adalah jalur elektron, jalur konduksinya dari yang bisa mengalirkan si elektron itu kemudian dari kutub negatif ke kutub positif. Kalau konteksnya baterai ini, yang disebut anoda itu adalah penutup seng yang di luarnya itu dia adalah anodanya, dia itu adalah kutub negatifnya. Kemudian kutub positifnya adalah ada yang di tengahnya, yaitu ada sebuah batangan karbon ya. Nah itu disebut itu adalah titik positifnya. Makanya kalau baterai yang ujungnya agak timbul itu adalah kutub positif, sedangkan yang negatifnya adalah kutub yang di bawah yang memang itu tertutup seng gitu ya. Nah, elektron kemudian mengalir dari yang negatif menuju positif. Mengalirnya dari mana? Dari melalui jalur elektron yang misalnya kita hubungkan kabel dari ujung bawahnya si baterai itu ke ujung ke positifnya. Baru kemudian kalau kita taruh sebuah bohlam di situ, bohlam itu akan menyala. Itu artinya bahwa terjadi arus listrik di situ. Nah, kemudian juga terus elektrolitnya di mana? Elektronnya dalam konteks baterai ini adalah cairan, bentuknya pasta, tidak dalam cairan. Kalau cairan baterai bentuk cair kayaknya agak rawan ya. Di antara si karbon dengan si sengnya itu ada sebuah pasta magnesium ya di situ ya, magnesium oksida gitu. Itu sebagai elektrolitnya gitu. Nah, terus reaksinya seperti ini.
Nah, hal yang sama juga terjadi pada sel korosi. Kita sebut sel korosi. Sel korosi juga ada, konteksnya juga sama. Ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, ada jalur elektron. Yang disebut anodanya adalah titik yang terjadi rusak karat, itu adalah titik positifnya. Titik negatifnya. Titik yang rusak itu titik negatifnya. Kemudian titik yang lainnya itu adalah titik positifnya. Dua kutub positif dan negatif, kemudian ada juga ya karena masih dalam satu media yang sama, batang besi tersebut, itu adalah jalur elektronnya. Tinggal butuh sebuah elektrolit saja untuk terjadi sebuah korosi dalam sebuah logam. Dalam konteks ini adalah baja. Nah, ketika ada air di situ, terjadilah. Kemudian apalagi airnya itu air garam yang memang mengandung garam, garam dari udara misalnya ada NaCl gitu ya, mungkin kalau di laut gitu ya. Itu akan sangat cepat sekali terjadi korosi dan sangat cepat sekali sel elektrokimia itu terbentuk dan kemudian reaksi korosi akan terus terjadi dan selagi itu tidak dihentikan akan terus terjadi dan kerusakannya akan semakin parah. Nah, itu saja dulu mungkin untuk video kali ini mengenai tentang bagaimana dasar-dasar mengenai korosi. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai lebih spesifik bagaimana korosi itu terjadi di baja dan bagaimana mengatasinya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus. Jika Anda senang dengan video ini, silakan subscribe, bagikan kepada rekan-rekan Anda yang mungkin membutuhkan. Ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kita diskusikan atau ingin dibahas pada video-video berikutnya, silakan tulis di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.